Perkenalkan, nama saya Fiore Nutin Sulu dan pada saat ini saya akan melakukan pemeriksaan antenatal. Yang pertama kita ucapkan salam, kemudian dengan sopan kita memperkenalkan diri, lalu kita menganamnesis ibu dengan menanyakan identitas berupa nama, usia, alamat, pekerjaan, dan pendidikan. Kemudian tanyakan keluhan utama, kita gali riwayat penyakit sekarang, tanyakan riwayat kehamilan, ibu sudah berapa kali hamil, sudah memiliki berapa anak, dan apakah sebelumnya pernah abortus. Kemudian tanyakan riwayat perkawinan dan sudah berapa lama menikah, riwayat kontrasepsi, riwayat antenatal care sebelumnya, dan riwayat kehamilan sekarang berupa gerakan janin, kenaikan berat badan, dan apakah ada tanda-tanda infartu. Kemudian menanyakan riwayat haid, hari pertama haid terakhir, dan kita tanyakan juga riwayat penyakit ibu dan keluarga. Tanyakan riwayat penyakit keluarga, riwayat berobat, dan riwayat persalinan. Apakah pernah mengalami kesulitan dalam persalinan sebelumnya? Lalu tentukan usia kehamilan menurut anamnesis hari pertama haid terakhir dan buat tafsiran persalinan menurut rumus Nagel. Setelah itu memeriksa keadaan umum, mengukur berat badan dan tinggi badan, dan memeriksa tanda-tanda vital berupa tekanan darah, nadi, pernapasan, dan suhu. Lalu jelaskan prosedur pemeriksaan pada ibu. Juga pemeriksaan ini kadang-kadang menimbulkan perasaan khawatir ataupun kurang nyaman, tetapi tidak membahayakan bayi yang berada di dalam kandungan. Kemudian tanyakan kesediaan ibu untuk diperiksa. Juga apakah ibu bersedia untuk dilakukan pemeriksaan. Persilakan ibu untuk berbaring, terlentang, dan tutup paha dan kaki ibu dengan kain yang telah disediakan. Sebelum pemeriksaan, kita mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dengan 6 langkah mencuci tangan menurut WHO. Setelah mencuci tangan, kita akan memakai handskun. Lalu pemeriksa berdiri di sebelah kanan pasien, kemudian kita fiksasi bayi agar tidak bergeser. Kemudian letakkan tangan kiri dan kanan dan tekan secara lembut. Kemudian geser tangan kiri dan kanan secara perlahan bergantian untuk dapat menentukan posisi bayi. Jika kepala akan teraba bagian besar janin yang bulat, keras, dan melenting, dan jika bokong maka akan teraba bagian besar janin yang tidak bulat, lunak, dan tidak melenting. Kemudian letakkan meteran di atas simfisis pubis sampai setinggi fundus uteri yang sudah dipalpasi terlebih dahulu fundus uterinya. Kemudian kita ukur lingkar perut ibu. Kemudian kita letakkan telapak tangan pada sisi lateral ibu secara sejajar, kemudian tekan secara bergantian atau bersamaan. Lalu geser ke arah bawah dan rasakan adanya tahanan yang rata dan memanjang, yaitu punggung dan bagian-bagian kecil yaitu ekstremitas. Berikutnya menentukan bagian terbawah janin, apakah presentasi kepala, yaitu teraba keras, bulat, dan melenting. Lalu kemudian tentukan apakah janin sudah masuk pintu atas panggul dengan cara menggoyangkan bagian terbawah janin seperti ini. Kemudian pemeriksa akan menghadap ke kaki pasien untuk menentukan seberapa jauh penurunan terendah janin. Letakkan telapak kiri dan kanan pada tepi simfisis. Kemudian perhatikan sudut yang berbentuk. Jika konvergen berarti belum masuk pintu atas panggul, dan jika divergen sudah masuk pintu atas panggul. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah pemeriksaan auskultasi. Kita angkat kedua tangan dari dinding perut ibu, kemudian sambil ambil stetoskop lanek dengan tangan kiri, kemudian tempelkan ujungnya pada dinding perut ibu yang sesuai dengan posisi punggung bayi. Kemudian tempelkan telinga kiri pemeriksa dan dengarkan bunyi jantung janin. Dengarkan dan hitung bunyi jantung janin selama 60 detik atau 1 menit penuh. Normalnya 120-160 kali per menit. Kemudian pemeriksa mencuci tangan dengan air bersih dan sabun dengan 6 langkah mencuci tangan menurut WHO. Kemudian persilakan untuk ibu duduk kembali, catat hasil pemeriksaan pada lembar medis dan buku kontrol ibu hamil. Kemudian jelaskan hasil pemeriksaan yaitu meliputi usia kehamilan, letak janin, presentasi janin, dan kondisi janin. Dan setelah itu jelaskan rencana asuhan antenatal sesuai temuan dan jadwal pemeriksaan kembali. Jelaskan pada pasien untuk melakukan kunjungan ulang bila ada keluhan. Lalu serahkan kembali buku kontrol. Terima kasih.